Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan bahwa setiap intervensi Amerika dalam serangan Israel bisa berlangsung. Kita hidup di masa yang genting. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang bukan lagi terjadi hanya di medan tempur, tapi juga di pasar saham, di harga minyak, di inflasi, dan di meja makan kita. Dan sekarang, dunia menyaksikan salah satu konflik terbesar abad ini, yaitu Iran versus Israel. Ini bukan lagi konflik perbatasan, ini konflik ideologi. Dan yang lebih mengerikan, ini bisa jadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Dalam video ini, kita akan bahas secara mendalam, mulai dari latar belakang, kejadian terbaru, dampaknya ke ekonomi global, hingga apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Untuk memahami konflik ini, kita harus mundur ke tahun 1979. Saat itu, Iran mengalami revolusi besar-besaran. Rezim pro-barat digulingkan dan digantikan oleh pemerintahan Islam yang anti-barat dan anti-Israel. Sejak saat itu, Iran tak pernah mengakui eksistensi Israel. Bagi mereka, Israel adalah musuh ideologis yang harus dihapus dari peta. Sebaliknya, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena Iran mendanai dan mempersenjatai kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Puluhan tahun, konflik ini berjalan diam-diam. Lewat proksi, lewat perang bayangan, lewat serangan cyber, sabotase fasilitas nuklir, dan pembunuhan ilmuwan. Tapi semua berubah ketika konflik menjadi terang-terangan. Awal April 2024, Israel melakukan serangan ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Serangan ini bukan sembarang serangan. Ini pelanggaran terhadap wilayah diplomatik. Iran tidak tinggal diam. Beberapa hari setelahnya, Iran meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke wilayah Israel. Ini pertama kalinya Iran menyerang Israel secara langsung dari wilayahnya sendiri. Dunia pun panik. Amerika Serikat, Rusia, Cina, semuanya bersiap. Ini bukan lagi konflik lewat tangan ketiga. Ini konfrontasi langsung antara dua negara yang telah saling membenci selama lebih dari 40 tahun. Begitu rudal pertama dilepaskan, pasar langsung gemetar. Iran adalah produsen minyak terbesar ke-7 di dunia. Jika mereka memblokade Selat Hormuz, yaitu jalur 20% pasokan minyak dunia, bisa jadi harga minyak bisa melonjak di atas $120 per barel. Bursa Asia, Eropa, hingga Amerika mengalami koreksi. Sektor energi melonjak, tapi sektor penerbangan, manufaktur, dan teknologi menjadi anjlok. Bitcoin ikut terbang, dianggap sebagai safe haven digital. Investor butuh tempat aman di tengah kekacauan. Harga pangan naik, ongkos logistik membengkak. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia terancam inflasi gelombang baru. Seperti biasa, dalam setiap perang selalu ada yang menang dan banyak yang kalah. Negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi dan Rusia jelas diuntungkan. Begitu pula perusahaan-perusahaan industri militer seperti Lockheed Martin dan Raytheon yang mendapat kontrak tambahan. Para pemilik emas dan aset lindung nilai juga tersenyum. Sebaliknya, negara-negara pengimpor energi seperti India, Jepang, dan Indonesia menghadapi tekanan besar. Pasar negara berkembang melihat capital outflow besar-besaran, dan masyarakat umum seperti kita harus menghadapi kenaikan harga, ancaman PHK, dan ketidakpastian hidup. Kita semua akan merasakan efeknya, bukan hanya di berita, tapi di harga BBM, di tagihan listrik, bahkan di harga mie instan. Lalu pertanyaannya, setelah ini apa? Ada kemungkinan besar konflik ini melebar menjadi perang regional. Suriah, Lebanon, Irak bisa ikut terbakar.
Israel mungkin akan hadapi serangan dari utara dan selatan secara bersamaan. Jika pangkalan Amerika Serikat diserang, mereka mungkin akan turun langsung. Rusia dan Cina bisa menggunakan celah ini untuk memperluas pengaruh mereka di Timur Tengah. Iran bisa semakin dikucilkan dari ekonomi global. Sanksi tambahan bisa melumpuhkan ekspor mereka. Di sisi lain, Israel bisa justru merapat ke Arab Saudi, musuh lama yang kini memiliki kepentingan sama, yaitu menghadang Iran. Dunia sedang menyusun ulang peta kekuatan global. Mungkin kamu berpikir, ini konflik jauh di sana. Lalu, apa urusannya sama kita yang di sini? Jawabannya sangat besar, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Harga BBM bisa melonjak di SPBU lokal, biaya logistik dan transportasi naik, harga barang ikutan naik, nilai tukar rupiah bisa anjlok. Bank Indonesia mungkin harus menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas. Tapi, itu juga berarti kredit jadi mahal dan ekonomi domestik melambat. Dampaknya bukan teori, ini langsung ke dompetmu, ke isi kulkasmu, ke biaya hidup sehari-hari. Kalau kamu anak muda, ini waktunya sadar, dunia sudah berubah dan kita harus siap. Perang Iran dan Israel bukan hanya sekedar konflik militer. Ini adalah sinyal bahwa dunia memasuki babak yang baru. Ketidakpastian adalah norma baru. Apa yang bisa kita lakukan? Belajar melek ekonomi dan geopolitik. Lindungi keuangan pribadi. Mulai dari dana darurat, hindari utang konsumtif. Diversifikasi aset. Jangan taruh semua di satu keranjang. Belajar aset lindung nilai yang baru, seperti emas, kripto, dan real asset. Kita tidak bisa menghindari badai, tapi kita bisa belajar bertahan di dalamnya. Dan seperti biasa, yang sadar duluan akan selangkah lebih siap menghadapi masa depan. Kami, Nas Production, sampai jumpa di video selanjutnya.